Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang materi inovasi hijau dalam mata kuliah Manajemen Inovasi, dosen pengampu Bapak Hendra Saputra, SEMSI. Yang pertama sekali, kita harus mengetahui dulu apa pengertian dari inovasi hijau. Inovasi hijau adalah inovasi yang tidak merusak lingkungan atau dampaknya tidak membahayakan kehidupan. Nah, tujuan dari inovasi hijau ini bisa untuk menghemat sumber daya alam seperti air, tanah, udara, hewan, dan tumbuhan agar tetap bersih, sehat, dan lestari. Mendorong dan hambatan inovasi hijau. Adapun faktor yang mendorong inovasi hijau, yang pertama adanya pertumbuhan ekonomi dan perkembangan di pasar negara berkembang. Yang kedua, pengaturan lingkungan hidup. Tiga, perusahaan multinasional menuntut peralatan dan jasa untuk mematuhi undang-undang dan untuk mempertahankan reputasi yang baik. Sedangkan hambatan dari inovasi hijau, yang pertama, kurangnya pemahaman tentang pentingnya keberlanjutan tren. 2. Skeptisme internal dan eksternal, ketidakpastian dan risiko yang terlibat dalam kegiatan ini. Yang ketiga, tidak adanya model bisnis yang cocok. Keempat, sebuah kecenderungan untuk menggunakan model yang tersedia daripada mengembangkan model bisnis yang baru. Kapasitas organisasi dalam inovasi hijau. Inovasi hijau berkaitan dengan faktor-faktor organisasi. Adanya sebuah tantangan penting untuk inovasi hijau adalah membangun sebuah organisasi yang berhasil dan juga sukses. Nah, misalnya pembelajaran organisasi, manajemen pengetahuan, dan kemampuan organisasi hijau. Kemudian, kita akan membahas tentang mengelola inovasi hijau. Nah, salah satu faktor keberhasilan dalam merealisasikan inovasi hijau adalah dengan mengaktifkan fasilitas dan integrasi pengetahuan dari berbagai sumber ke dalam praktik. Jika kita telah merealisasikan inovasi hijau dengan mengaktifkan fasilitas dan integrasi pengetahuan tersebut, maka pengelolaan inovasi hijau akan berjalan dengan baik. Contoh implementasi manajemen inovasi hijau. Nah, kita dapat melihat pada teks berikut. Kantong plastik yang larut dalam air. Diketahui bahwa ada perusahaan startup di Bali yang bernama Avani di Indonesia. Nah, perusahaan Avani ini memproduksi berbagai wadah plastik yang mengandung 100% biodegradable yang berasal dari pati singkong. Nah, wadah plastik tersebut dibuat oleh perusahaan tersebut dapat larut dalam air hangat dengan cepat kurang lebih dari 1 menit dan bahkan aman juga untuk dikonsumsi. Nah, tetapi wadah plastik tersebut tidak mudah rusak jika dibandingkan dengan wadah plastik biasa karena wadah plastik tersebut pembuatannya adalah dari singkong. Nah, pembuatan ini terinspirasi dari banyaknya tumpukan sampah plastik di pantai Bali. Karena adanya tumpukan sampah di pantai Bali yang tergolong banyak, itu menyebabkan citra Bali yang terkenal sebagai surga pulau tropis dengan pantainya yang berpasir putih menjadi hancur. Nah, kini malah Bali dikenal sebagai sumber sampah plastik terbesar kedua yang ditemukan di lautan dunia. Nah, makanya akibat hal tersebut, perusahaan Avani ini ingin membantu merehabilitasi pantai di Bali dengan menawarkan alternatif wadah plastik yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Saat ini, perusahaan tersebut telah memproduksi berbagai wadah plastik 100% biodegradable seperti cangkir, sedotan, kantong plastik, dan lainnya. Baiklah, terima kasih. Sekian pembahasan inovasi hijau dari kelompok kami. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.